Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini. Seluruh video yang ada di channel ini hanya untuk didengar, sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hiburan yang bikin tersenyum. Sehingga tidak perlu repot menatap ponsel. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu sejarah mesin ketik. Sejarah mesin ketik adalah sejarah yang panjang dan berliku, yang ditempuh dengan langkah pasti, dengan banyak penemu yang berbeda, berkontribusi dalam perkembangannya. Mesin ketik pertama ditemukan pada awal 1800-an, tetapi tidak terlalu praktis atau tidak dapat diandalkan. Baru pada pertengahan 1800-an, mesin ketik pertama yang benar-benar praktis dikembangkan. Salah satu tokoh terpenting dalam sejarah mesin ketik adalah Christopher Latham Soles. Pada tahun 1867, Soles menemukan mesin ketik yang menggunakan keyboard QWERTY. Papan ketik QWERTY dirancang untuk mencegah bilah ketik macet, yang merupakan masalah umum pada mesin ketik awal. Karena kalau sampai macet, tidak bisa dipakai mengetik, dan malah menyusah-nyusahkan orang yang sedang mengetik. Mesin ketik Soles sukses secara komersial, dan itu membantu membuat mesin ketik menjadi alat tulis yang populer. Kalau ngetiknya macet malah bikin lama, padahal tujuan ngetik biar lebih cepat daripada nulis. Kalau masih macet ditinggal aja ngopi dulu biar melek. Pada akhir 1800-an dan awal 1900-an, ada banyak jenis mesin ketik di pasaran. Beberapa mesin ketik manual, sementara yang lain elektrik. Beberapa mesin ketik memiliki roda ketik silindris, sementara yang lain memiliki batang ketik tersendiri. Mesin ketik mencapai puncak popularitasnya pada pertengahan abad ke-20. Namun, munculnya komputer pribadi pada akhir abad ke-20 menyebabkan penurunan mesin ketik. Karena komputer dianggap lebih canggih, mesin ketik sekarang sebagian besar sudah usang, tetapi masih memiliki tempat dalam sejarah, dan bukan dalam rumah, sebagai penemuan penting yang membantu mengubah cara orang berkomunikasi. Jadi dalam hal ini komunikasinya pakai tulisan, tidak pakai lisan, tapi yang disampaikan sama-sama dari otak. Dari otak turun ke hati, lalu naik ke tangan. Samuel W. Soule adalah mitra Soles lainnya dalam pengembangan mesin ketik. Dia dikreditkan dengan merancang mekanisme escapement. Remington & Sons. Remington & Sons adalah perusahaan pertama yang memproduksi mesin ketik. Yang memulai produksi mesin ketik Soles dan Glidden pada tahun 1873. Mesin ketik pertama tidak terlalu praktis, atau tidak dapat diandalkan. Yah, namanya juga masih awalan. Tapi ya sudah sedikit keren. Setidaknya mengurangi tangan keriting. Mereka sering kali sulit digunakan, dan cenderung macet. Tapi tidak seperti macetnya jalan raya, ataupun pipa saluran air. Namun, mesin ketik dengan cepat menjadi alat tulis yang populer, dan merevolusi cara orang berkomunikasi. Mesin ketik digunakan oleh bisnis, sekolah, dan individu. Jadi, memungkinkan orang untuk mengetik surat, laporan, dan dokumen lainnya seperti menulis resep cara bikin kue, cara menggoreng ayam supaya crispy, dan yang lain dengan cepat dan mudah serta anti ribet. Mesin ketik juga memungkinkan orang buta atau penyandang disabilitas lain untuk menulis. Mesin ketik lahir dari kebutuhan akan cara yang lebih cepat dan lebih efisien untuk menghasilkan dokumen. Sebelum mesin ketik, dokumen ditulis tangan, yang merupakan proses yang lambat dan memakan waktu, sehingga mungkin sebelum ada mesin ketik, orang sudah terlatih kesabarannya dalam menunggu dokumen jadi, padahal waktu yang terefisienkan bisa dipakai untuk nyuci baju, selain bikin dokumen, sehingga dalam waktu singkat bisa dapat dua, ya dokumen, ya baju bersih. Mesin ketik memungkinkan orang menghasilkan dokumen lebih cepat dan lebih akurat, karena tinggal pencet keyboard sudah jadi tulisan, tulisannya lebih rapi pula. Selain nyuci baju bisa sambil nanam kunyit juga. Christopher Latham Soles adalah seorang penemu Amerika
yang dikreditkan dengan penemuan mesin ketik praktis pertama. Dia menggunakan berbagai alat untuk membuat penemuannya. Gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong kayu. Soles menggunakan gergaji untuk memotong kayu untuk rangka dan gerbong mesin ketiknya. Pahat adalah alat yang digunakan untuk memotong atau membentuk kayu. Soles menggunakan pahat untuk membentuk bagian-bagian kayu dari mesin ketiknya, seperti keyboard dan casing. Alat yang digunakan untuk menghaluskan kayu. Soles menggunakan alat khusus untuk menghaluskan bagian kayu dari mesin ketiknya. Obeng adalah alat yang digunakan untuk memutar skrup. Soles menggunakan obeng untuk menyatukan bagian-bagian mesin ketiknya. Tentu saja gergaji untuk memotong kayu. Karena kalau dipakai memotong lontong atau bawang merah terlalu besar. Wrench, kunci pas, adalah alat yang digunakan untuk memutar mur dan baut. Soles menggunakan kunci pas untuk mengencangkan skrup pada mesin ketiknya. Selain alat tersebut, Soles juga menggunakan berbagai bahan untuk membuat mesin ketiknya. Wah, ini seperti pekerja profesional di kampung saya. Selain itu, Soles menggunakan kayu untuk membuat bingkai, gerbong, keyboard, dan kotak mesin ketiknya, bukan untuk membakar batu bata ataupun membuat kursi kayu, dan juga menggunakan logam untuk membuat bilah ketik, pelat, dan mekanisme yang membenturkan huruf ke atas kertas, bukan ke dinding atau tembok. Soles menggunakan tinta untuk mencetak huruf di atas kertas, bukan pula di atas batu ataupun air. Mesin ketik Soles adalah penemuan yang rumit, meski tidak serumit mencari jarum kecil di atas tumpukan jerami, dan membutuhkan penggunaan berbagai alat dan bahan. Dia adalah seorang pengrajin yang terampil, dan dia dapat menggunakan alat-alat ini untuk menciptakan sebuah mesin yang merevolusi cara orang menulis tulisan yang lebih praktis. Amazing! Kalau mau mencari jarum kecil di tumpukan jerami, ya jeraminya itu dipilihin satu persatu. Itu kerjaannya orang kurang kerjaan kalau saya lebih baik beli satu kardus jarum baru. Wow! Popularitas mesin ketik mulai menurun pada akhir 1900-an. Karena komputer menjadi lebih luas, pabrik mesin ketik terakhir di Amerika Serikat ditutup pada 2011. Saat ini, mesin ketik banyak digunakan oleh para kolektor dan peminat sebagai benda unik zaman dulu. Semisal perangko dan guci keramik, masih ada beberapa negara yang masih menggunakan mesin ketik di kantor dan sekolah, namun semakin langka. Mesin ketik sering digunakan karena harganya lebih terjangkau daripada komputer. Mungkin karena komputer pertama baru rilis, harganya masih tinggi dan belum turun, sementara produk kedua belum rilis. Maka menjadikan mesin ketik dipandang lebih andal dan tahan lama. Namun, penggunaan mesin ketik menurun di semua negara. Ketika komputer menjadi lebih terjangkau dan dapat diandalkan, dan semakin hari banyak komputer tipe baru bermunculan, mesin ketik menjadi semakin usang. Kayak mesin ketik di rumah saya, walaupun tampak baru karena tak pernah dipakai, tapi usang termakan zaman. Meskipun penggunaan mesin ketik menurun, namun keberadaannya akan selalu menjadi bagian dari sejarah. Hal itu telah memainkan peran penting dalam perkembangan komunikasi dan teknologi. Berarti kalau menulis dokumen tidak pakai mesin ketik dianggap jahil. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.